Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan termiskin di dunia. Apa kabar Sobat Baraya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini, penumpang ojek online yang misterius. Semistis apakah ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu meren. Perkenalkan, namaku Indra, tapi biasa orang memanggilku Bagol. Dulu saya bekerja di salah satu home industry yang membuat custom gitar-gitar akustik atau elektrik yang ada di daerah Cilengsi. Namun, karena masa pandemi seperti ini, tempatku bekerja memberi kebijakan dengan mengurangi karyawan. Karena walaupun cuma home industry, tempatku bekerja, karyawannya lumayan banyak. Dan dengan alasan nanti, jika sudah kembali normal, maka aku akan dipanggil lagi bekerja di tempat tersebut. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, aku terpaksa mendaftarkan diri di sebuah perusahaan ojek online. Dan alhamdulillah, aku pun diterima dengan syarat mempunyai kendaraan roda 2. Dan sudah hampir 1 tahun saya bekerja sebagai ojek online. Awal aku bekerja sebagai ojek online, semua berjalan mulus, tanpa ada kendala apapun. Aku juga kadang mendapatkan penumpang yang rata-rata ramah dan baik hati. Malah, terkadang aku mendapat tips yang lumayan dari pelanggan. Hingga pada suatu hari, tumben sekali tidak ada orderan masuk pada aplikasi ojek online-ku. Namun, aku tetap bersabar, menunggu di rumah sambil tiduran, dan sambil sesekali aku cek aplikasi di HP-ku. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 malam. Sebenarnya, aku sudah sedikit malas. Dan aku putuskan untuk tidur saja di base camp tempat aku berkumpul. Karena kebetulan malam itu gerimis. Dan semakin membuatku malas saja. Namun, belum lama aku rebahan di base camp, tiba-tiba HP-ku berbunyi dan kulihat ada 1 orderan masuk. Di notifikasi, orderan terlihat nama si pelanggan yang bernama Linda.
Mudah-mudahan perempuan cantik, pikirku pada saat itu. Pelanggan ojol yang bernama Linda itu minta diantarkan ke Jembatan Merah dekat stasiun Bogor. Daripada tidur, lebih baik aku ambil aja orderan ini. Lumayan buat tambahan uang jajan. Dengan penuh percaya diri, segera ku ambil mantel di jok motor dan aku melajukan motorku mengikuti petunjuk si pelanggan. Dan kebetulan si pelanggan mengarahkanku untuk dijemput di bawah pohon besar di dekat jalan raya. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat seorang wanita muda membawa tas di tangan kanannya. Wanita itu memakai dress berwarna merah dan rambut wanita itu panjang sepinggang. Namun wajah wanita itu sebagian tidak terlihat karena tertutup sebagian rambutnya. Dan di posisi wanita itu menunggu di bawah pohon besar dan gelap tanpa penerangan sedikit pun. Aku segera menghampiri wanita tersebut dan kemudian aku bertanya, "Maaf, dengan Mbak Linda ya? Tujuannya Jembatan Merah kan?" Wanita itu hanya mengangguk. Namun, aku masih belum bisa melihat separuh wajahnya yang tertutup rambut itu. "Oh ya, silahkan naik Mbak. Akan saya antarkan sampai tujuan." Saya pun berkata ramah kepadanya. Namun, tetap tak ada tanggapan. Wanita itu kemudian naik dan membonceng di belakangku. Setelah beberapa saat, saya melajukan motor, namun motorku berasa enteng, seolah tidak ada penumpang di belakang. Tapi kulihat dari kaca spionku, terlihat wanita yang bernama Linda itu memang sedang membonceng di belakangku. Aku pun sedikit lega. Namun anehnya, sepanjang jalan menuju Jembatan Merah, wangi Kamboja begitu menyengat tercium oleh hidungku. Sangat aneh. Singkat cerita, sampailah aku ke Jembatan Merah. Wanita itu memberi isyarat dengan tangannya agar dia turun di tepi jalan di samping JPO, jembatan penyeberangan orang, yang mengarah ke stasiun Bogor. Aku pun menurunkan wanita tersebut di tepi jalan samping JPO. Wanita itu membuka helm ojol yang dia pakai. Namun lagi-lagi wajahnya tertutup sebagian rambutnya. Wanita itu tetap diam, tetap dingin. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Kemudian wanita itu menyerahkan ongkos padaku dengan uang pas. "Jangan lupa kasih bintang 5-nya ya Mbak." Ku ajak berbicara kembali wanita itu. Namun tetap tidak ada jawaban. Ya sudahlah, percuma ngajak ngobrol wanita bisu, gumamku.
Segera kulajukan kembali sepeda motorku ke arah jalan menuju base camp. Singkat cerita, baru beberapa saat aku menstandarkan motorku di base camp tempatku berkumpul. HP-ku berbunyi lagi. Ada telepon dari pelanggan tadi yang bernama Linda. Dengan rasa penasaran, segera ku angkat telepon tersebut. Halo? Iya, ada apa mbak? Pada saat itu, aku sedikit gugup. Kemudian terdengar sahutan dari seberang telepon. Mas, gimana sih? Aku nunggu di bawah pohon sudah hampir 1 jam loh. Mas mau kerja apa enggak sih? Loh mbak, bukannya tadi udah aku anterin ke jembatan merah mbak? Di situ, saya pun semakin gak karuan. Gimana mau nganterin saya? Saya nungguin mas lama banget di sini. Ya sudah mbak, tunggu di situ. Jangan kemana-mana ya. Dengan sedikit keheranan dan dengan rasa takut, segera ku hampiri wanita yang bernama Linda itu. Dengan posisi yang sama, menunggu di bawah pohon yang besar itu. Memakai baju yang sama, memakai tas yang sama, rambutnya pun sama panjangnya. Namun, kali ini wajah Mbak Linda terlihat jelas tanpa ada rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Maaf Mbak, kok Mbak Linda sudah ada di sini lagi sih? Bukannya tadi sudah saya anterin ke jembatan merah? Nganterin gimana? Gini ya mas, udah jelas-jelas saya itu dari tadi nungguin mas di sini sampai ke Kirimisan. Masnya nggak datang-datang. Mau saya cancel? Kasihan masnya. Beneran mbak, tadi sudah saya anter ke jembatan merah, ke tujuan mbak. Ini duit ongkosnya masih ada di kantong saya mbak. Saya pun segera mengeluarkan uang sebesar 30.000 yang ada di kantong levisku. Dan duitnya pun asli. Dengan rasa takut, aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita itu. Mbak manusia kan, bukan setan? Ya ampun, mas. Jelas-jelas saya manusia. Nih cubit kalau nggak percaya. Wanita itu pun mengulurkan tangannya. Dengan cepat segera kucubit tangannya. Dia pun menjerit kesakitan. Sakit tahu mas, kenceng banget nyubitnya. Wanita itu mengelus tangannya bekas cubitanku. Iya mbak, maaf. Sekarang saya percaya kalau mbak itu manusia, bukan setan. Kemudian segera kusuruh wanita yang bernama Linda untuk membonceng di belakangku. Dan di sepanjang perjalanan menuju ke jembatan merah kami pun mengobrol. Singkat cerita, sampailah kami ke tempat tujuan. Mbak Linda pun segera turun dari motorku dan menyerahkan ongkos serta helm ojol yang dipakainya. Tak berapa lama, kulihat Mbak Linda menyeberang ke seberang jembatan. Aku masih tertegun dan heran
melihat kepergian wanita yang bernama Mbak Linda itu. Terus, tadi siapa penumpang pertama yang aku boncengin? Aku pun segera menstarter motorku kembali ke base camp. Sesampainya di base camp, temanku yang bernama Ocol pun bilang kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Astagfirullahaladzim. Aku pun segera masuk ke base camp dengan tubuh gemetar, sedikit ketakutan. Apakah penumpang pertama adalah kembaran Mbak Linda ya? Atau setan yang menyerupai Mbak Linda? Tanyaku dalam hati. Entahlah, bodo amat, mau setan mau manusia, gak gue pikirin dah. Yang penting gue dapat duit. Dan sampai saat ini pun aku tak habis pikir dengan kejadian tersebut. Lalu cerita pun tomat. Terkait cerita tersebut benar atau tidaknya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing yang mendengarkan bagaimana menyikapinya. Yang jelas, makhluk astral di bumi ini memang ada. Ya emang ada. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.